Shalom, selamat malam saudaraku. Kita bertemu kembali dalam renungan malam di hari Sabtu, mengakhiri pekan kita di sepanjang minggu ini. Kita di malam hari ini bersyukur sebab Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari saudaraku, sebelum kita memulainya, kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dari pagi hingga malam hari ini. Ketika di malam hari ini Tuhan kami bersama akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dalam hati kami, sehingga Tuhan mengertikan hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5, ayatnya yang ke-46 hingga ayat yang ke-48. Injil Matius pasal 5, 46 sampai 48, demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini, saudaraku. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Ya, saudaraku, pernahkah saudara mendengar kasih yang terbatas? Atau adakah saudara yang melihat melihat orang melakukan kasih yang terbatas? Mungkin pertanyaannya, apa itu kasih yang terbatas? Kasih yang terbatas ini adalah perbuatan seseorang yang mengasihi hanya kepada orang-orang terdekat kita saja. Orang yang mengasihi hanya kepada kelompok sendiri, geng sendiri, marga sendiri, sukunya sendiri, atau juga kita mengasihi orang yang terlebih dahulu mengasihi kita. Memang terkadang saudaraku ada benarnya. Mengapa juga kita harus baik kepada semua orang? Kan belum tentu semua orang juga baik kepada kita. Nah, namun dalam pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang hal mengasihi yang tulus tanpa unsur apapun. Mengapa demikian? Sebab Tuhan Yesus sendiri mengasihi umatnya. Tuhan Yesus mengasihi saya dan juga Bapak Ibu Saudara tanpa batas. Tuhan Yesus mengasihi tanpa sekat, tanpa adanya golongan, tanpa adanya kasta. Semua orang yang baik atau orang yang jahat, orang yang suci atau yang berdosa, Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Bahkan juga Tuhan Yesus mengasihi orang yang belum mengenalnya. Nampaknya jika kita masih melakukan kasih yang terbatas tersebut, dalam pembacaan kita di malam hari ini, kita berarti memiliki perbuatan yang sama dengan pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, pemungut cukai itu mengasihi sesama yang mengasihi dirinya. Orang yang tidak mengenal Kristus pun mampu memberikan salam kepada orang yang tidak dikenal. Nah, kalau orang pemungut cukai saja mengasihi sesama, orang yang tidak mengenal Kristus juga memberikan salam, apa bedanya kita dengan dua orang ini tadi? Kalau kita sebagai orang percaya, kita masih memiliki sifat seperti orang dua tadi, apa berkat yang akan kita terima? Nah, yang mau ditegaskan dalam perenungan di malam hari ini adalah bagaimana kita dapat mencontoh, bagaimana kita bisa sama seperti Bapa di surga yang adalah kasih dan sumber kasih. Bapa di surga mengasihi umatnya tanpa pilih kasih. Semua kita, bahkan orang berdosa pun dikasihinya sampai rela mati di kayu salib. Dalam Alkitab kita mengenal Yusuf. Ia dibenci, dibuang, disingkirkan oleh saudaranya sendiri. Tapi Yusuf tidak balik membenci. Yusuf tetap setia dengan ketulusan hatinya. Ia mengasihi saudara-saudaranya. Bahwa ketika saudaranya tahu bahwa Yusuf menjadi raja, Yusuf tidak benci, tapi Yusuf memberikan bekal untuk saudaranya perjalanan pulang. Kita juga mengenal Daud dalam peristiwa peristiwa Saul iri hati kepada Daud. Sebab Daud yang akan menggantikan posisinya. Saul merencanakan perbuatan yang jahat kepada Daud, bahkan ingin membunuh. Tapi ketika melihat perbuatan Saul, Daud tidak membalas jahat. Tapi sebaliknya Daud mengasihi dan menghormati Saul. Ya saudaraku, inilah tantangan bagi kita sebagai orang percaya. Mampukah kita menerapkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada sesama?
Tidak hanya kita menerapkan kasih kepada keluarga kita sendiri, kepada teman sendiri, teman bermain, kelompok geng, tetapi kepada orang yang pernah melukai hati kita. Dan juga mungkin yang sudah berbuat jahat kepada kita. Bahkan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Sebab jika kita mengasihi hanya kepada orang yang baik, kita kepada kelompok kita masing-masing, apa bedanya dengan seorang pemungut cukai dan orang yang belum mengenal Kristus? Maka sebagai orang yang percaya, hendaklah kita menerapkan kasih yang tidak terbatas. Jangan menerapkan kasih yang pura-pura, tapi mampu mengasihi sesama dengan tulus, bahkan kepada mereka yang telah menyakiti hati kita. Sebab jika kita mampu berbuat demikian, kita akan memperoleh berkat yang spesial dari Tuhan. Bagaimana untuk melakukan hal demikian? Hanya dengan mengandalkan Roh Kudus saja. Sehingga Roh Kudus mampu melakukan berada dalam hati kita, sehingga kita diberikan hikmat dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus yang akan mengubah hati dan perasaan kita, Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memberikan hikmat kepada kita untuk melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga kita menjadi bijaksana. Dalam hikmat yang Tuhan berikan, mampu menolong kita, membimbing kita menjadi kehidupan yang lebih baik, agar kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Selamat untuk tetap memancarkan kasih Tuhan. Tuhan berserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami dibimbing disertai Tuhan. Kami mengingat bahwa kami harus mengasihi sesama kami. Kami harus mengasihi tanpa kasih pura-pura. Kami mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur kehidupan kami di sepanjang satu pekan ini Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Bapa dalam kerajaan sorga, ketika malam sudah menjadi bagian kami akan beristirahat malam, biarlah Tuhan yang menjaga dan menyertai kehidupan kami. Kami percaya segala apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan, himpitan kami tetap Tuhan jaga dan sertai. Ini kami Tuhan, doa syukur kami. Segala apapun yang akan terjadi ke depannya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.